Raja Rencong dari Utara. Bagian 5. Keempat pengeroyok melompat mundur, lalu secepat kilat menyerbu kembali. Dan kali ini, sang gadis tak punya daya lagi untuk bertahan. Dalam satu jurus yang penuh ketegangan, kaki sang dara terpeleset. Tubuhnya terbanting ke kiri. Pemuda rambut gondrong di atas tebing memencongkan hidungnya lalu garuk-garuk kepala. Laksana anak panah lepas dari busurnya, dia melesat turun. Suara bentakannya mengalahkan deru hujan lebat. Manusia-manusia edan, masakan beraninya mengeroyok seorang perempuan? Sungguh tidak bermalu. Keempat orang itu terkejut. Belum habis kejut mereka, tahu-tahu satu gelombang angin menerpa dan tubuh mereka terbanting ke belakang sampai 5-6 langkah. Gadis baju ungu tak menyia-nyiakan kesempatan, segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Jilid 10. Marah keempat orang itu bukan kepalang. Pemuda lancang, maki seberang lol. Ada urusan apa kau berani mencampuri persoalan orang lain? Si pemuda garuk-garuk kepalanya yang basah kuyup dan menjawab sambil senyum-senyum seenaknya. 4 orang laki-laki bersenjata mengeroyok seorang perempuan bertangan kosong. Apakah itu bukan satu hal yang memalukan? Apakah itu menjadi hakmu untuk ikut campur? Lantas, hak apakah yang membuat kalian melakukan pengeroyokan? Balas bertanya si pemuda. Saking marahnya, seberang lor hendak buka suara mengatakan sesuatu. Tapi Panglima Sampono memberi isyarat. Panglima Sampono kemudian berkata dengan nada tenang, "Orang muda, barangkali kau ada hubungan apa dengan gadis ini?" Si pemuda menggeleng. "Aku menolongnya karena tidak suka melihat tindakan kalian yang terlalu pengecut, yang sama sekali tidak memegang aturan dunia persilatan." Panglima Sampono tersenyum. "Kuhargai hati satriamu, kuhormati nyali jantanmu. Tapi apakah kau tahu siapa gerangan adanya gadis ini?" ujar Panglima Sampono. Si pemuda rambut gondrong angkat bahu. Panglima Sampono hendak berkata, tapi dari samping datang sambaran sinar merah kekuningan yang sekaligus juga menyerang pada ketiga kawan-kawan. Di lain kejap, terdengar suara dara baju ungu. "Bergundal-begundal keparat, aku dan ayahku pasti akan datang mencari kalian. Kalau bertemu, jangan harap kalian bakal hidup lebih lama." Si gadis kemudian melompat ke atas kuda coklat. "Betina sialan, kau kira bisa lari dari sini?" teriak seberang lor, marah sekali. Dia melompat dan kiblatkan pedang berkeluknya. Pandan Suri untuk kesekian kalinya melepaskan pukulan kuku api membuat tokoh silat dari Tanah Malaka itu terpaksa menghindar ke samping. Dan sebelum yang lain-lainnya bisa turun tangan, Pandan Suri telah melesat pergi bersama kudanya. Dengan sendirinya, kemarahan total kini tertuju pada pemuda tadi. Panglima Sampono yang sebelumnya masih berlaku lunak kini membentak garang. "Pemuda sedang, kalau tidak karena kau, gadis itu pasti tak akan lolos." Sang Panglima menutup kata-katanya dengan melemparkan rencong perak milik Pandan Suri dengan tangan kirinya. Lemparan itu bukan lemparan sembarangan. Senjata itu sampai mengeluarkan suara mendesing saking kencang dan kerasnya daya lemparan. 2 jengkal dari ujung rencong akan mendarat di keningnya. Tiba-tiba si pemuda menggerakkan tangan kanan dan tahu-tahu rencong perak itu sudah dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuknya. Kejut Panglima Sampono dan kawan-kawan bukan alang kepalang. Kepandaian menjepit senjata yang dilemparkannya selihai itu bukan kepandaian sembarangan. "Orang muda berilmu tinggi," kata Panglima Sampono pula. "Pameran yang kau lakukan tadi cukup menarik. Biarlah aku main-main sebentar dengan kau." Si pemuda tertawa tawar. "Apakah kau akan maju berempat dengan kawan-kawanmu itu?" Merahlah paras Panglima Sampono. Meski maklum betapa lihainya pemuda itu, lebih lihai dari Pandan Suri, tapi untuk tidak kehilangan muka dia menjawab, "Untuk meringkus tikus sombong macammu ini, mengapa mesti minta bantuan kawan-kawanku?" Ucapannya itu ditutup dengan satu tusukan kilat tombak bercagak 2 ke arah tenggorokan si pemuda. Dengan gesit, pemuda itu mengelak ke samping lalu memukul ke muka dari jarak 3 langkah. Panglima Sampono terkejut sekali sewaktu begitu mengelak, begitu tangannya talas menyerang. Angin pukulan tawan terata keras laksana sebuah batu besar yang dilemparkan ke arahnya. Itulah ilmu pukulan, kunyuk melempar buah. Dan pendekar muda mana lagi yang memiliki pukulan itu kalau bukan Wiro Sableng pendekar kapak maut naga seni 212. Dengan amat penasaran, Panglima Sampono membentak keras lalu kembali menyerang dengan jurus-jurus silatnya yang hebat dan mengandung tipu-tipu berbahaya. Tubuh Wiro Sableng yang berkelebat terkurung oleh gulungan sinar senjata di tangan sang Panglima. 5 jurus berlalu tanpa Panglima Sampono bisa berbuat sesuatu apapun. Memasuki jurus ke-10, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel, dan seberang lor tak dapat tinggal diam lebih lama.
Ketiganya segera menyerbu ke dalam kalangan pertempuran membantu Panglima Sampono. Namun sebelum ketiga orang itu turun tangan melancarkan serangan, Pendekar 212 Wiro Sableng, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai tingkat tinggi, melompat ke atas. Sekejap kemudian, ia telah berdiri di cabang pohon yang ada di tepi jalan. Sebelum meneruskan pertempuran brengsek ini, mari kita bicara baik-baik dulu, sobat-sobat, kata Wiro dari atas pohon. Pemuda lancang, sesudah kau meloloskan perempuan itu, kini kau hendak bicara baik-baik. Makan ini, damprat seberang lol. Tangan kanannya dihantamkan ke atas. Selarik angin dahsyat menyambar. Krakek, cabang pohon di mana Pendekar 212 berdiri patah, pemuda itu sendiri sudah pindah meloncat ke cabang yang lain. Dengan sendirinya, seberang lor dan kawan-kawan tambah penasaran. Serentak mereka sama-sama menghantamkan tangan ke atas. Terdengar suara berisik. Beberapa cabang pohon patah, dan ranting-ranting serta daun-daun berhamburan kian kemari. Wiro memaki dalam hati, dan melompat ke tebing di tikungan jalan. Jarak antara pohon dan tikungan jalan hampir mencapai 10 tombak. Tentu saja lompatan yang dibuat Wiro membikin kagum keempat orang yang berada di bawahnya. Namun kekaguman itu segera sirna oleh rasa marah yang menggejolak. Tanpa tunggu lebih lama, Panglima Sampono segera melompat ke atas tebing, diikuti oleh ketiga kawan-kawan. Di atas tebing, Pendekar 212 pintangkan kedua telapak tangan dan memukul ke bawah. Keempat orang yang telah melayang ke atas tebing amat terkejut ketika mendapatkan diri mereka merasa ditekan dari atas oleh satu tekanan dahsyat. Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga dalam, tetap saja tubuh mereka tak bisa melesat ke atas. Keempatnya terkatung-katung beberapa ketika lamanya. Kurang ajar, dia lihai sekali, gerutu seberang lol. Tokoh silat dari Tanah Malaka ini memberi isyarat pada kawan-kawan. Tiba-tiba, keempatnya sama membentak keras dan sama menghantamkan kedua tangan masing-masing ke arah Pendekar 212. 8 gelombang angin menderu laksana topan prahara. 4 buah serangan yang luar biasa dan bukan alang kepalang hebatnya. Di atas tebing, Wiro Sableng kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan dan memukul ke bawah. Bagaimana hebatnya gelegar guntur, hampir seperti itu pula lah hebatnya benturan 8 angin pukulan dengan 2 gelombang pukulan, dinding angin berhembus tindih menindih yang dilepaskan Wiro Sableng. Seberang lor, Datuk Nan Sabatang, Panglima Sampono, dan Lembu Ampel berpelantingan ke bawah. Untung saja mereka sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi serta tenaga dalam yang sempurna hingga tidak mendapat celaka dan tak sampai jatuh tunggang langgang bergedebukan di tanah. Sebaliknya, di atas tebing, Wiro Sableng merasakan pula hebatnya serangan keempat tokoh-tokoh silat itu. Tubuhnya terdorong keras lalu terhuyung-huyung 5 langkah ke belakang. Tidak sampai di situ, tiba-tiba lututnya terasa goyah dan ujung tebing yang dipijaknya hancur berantakan. Tubuhnya mencelat sampai 2 tombak dari atas tebing. Gendeng betul, gerutu Wiro Sableng dalam hati. Setelah memeriksa dan mengetahui tubuhnya di bagian dalam maupun bagian luar tak ada yang terluka, maka pendekar ini bersuit nyaring. Tubuhnya melayang ke bawah, berkelebat dan lenyap dari pemandangan Panglima Sampono dan kawan-kawan. Di lain kejap, terdengar 2 keluhan tertahan. Seberang lor dan Lembu Ampel merasakan tubuh mereka kejang kaku tak bisa bergerak. Betapapun mereka mengerahkan tenaga dalam, namun tak sanggup membuka jalan darah yang telah ditotok oleh Pendekar 212 Wiro Sableng. Kedua tokoh silat ini memaki habis-habisan. Wiro Sableng malah tertawa cengar-cengir. Pemuda kurang ajar, teriak Panglima Sampono marah sekali. Tadi aku cuma berniat untuk meringkusmu hidup-hidup. Tapi mulai detik ini, terpaksa kepalamu kupecahkan. Abis berkata begitu, Panglima Sampono memukulkan tangan kiri ke depan lalu menyusul serangan ini dengan satu tusukan tajam tombak bercagak 2 yang saat itu sudah berada kembali dalam tangan kanannya. Di kejap yang sama, Datuk Nan Sabatang menggembor dan berkelebat kirimkan serangan dari samping kiri dengan keris birunya. Wiro Sableng ingat pada rencong perak milik gadis baju ungu yang tadi diselipkan di pinggang. Segera pendekar ini mencabut senjata itu. Maka, terang, terdengar 2 kali berturut-turut suara beradunya senjata. Bunga api memercik. Datuk Nan Sabatang dan Panglima Sampono terkejut besar, dengan muka pucat sama-sama melompat ke belakang dan memandang dengan mata membeliak pada tangan kanan mereka yang kini kosong karena tangkisan Wiro Sableng tadi telah memukul lepas senjata masing-masing. Jelas bahwa pemuda berambut gondrong itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya dan bukan tandingan mereka.
Namun sebagai tokoh-tokoh silat yang sudah mendapat nama besar dan memegang teguh jiwa kesatria, mana mereka mau menyerah begitu saja. Lebih baik mati daripada menerima hinaan demikian rupa. Apalagi ketika melihat bagaimana Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan mengejek. Dengan tangan kosong, Datuk Nan Sabatang serta Panglima Sampono memasuki kalangan pertempuran kembali. Serangan mereka hebat sekali hingga air hujan yang bergenangan di lobang-lobang jalanan muncrat berhamburan. "Sobat-sobat, kalian keliwat menurutkan darah kemarahan," seru Wiro. "Orang mau ajak bicara baik-baik, malah menyerang terus-terusan. Tutup mulutmu, pemuda keparat," bentak Datuk Nan Sabatang. "Jaga batok kepalamu," teriak Panglima Sampono. Tinjunya menderu ke kepala pendekar 212. Lalu terdengarlah suara keluhan, tubuh Panglima Sampono terbanting ke samping sewaktu angin dahsyat menyambar dadanya. Selagi dia berusaha mengimbangi tubuh, tahu-tahu satu totokan mendarat di bahunya dekat leher, dan kejap itu juga sang Panglima berdiri dengan kaki mengangkang di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Datuk Nan Sabatang juga bernasib sial. Baru saja serangannya bergerak setengah jalan, tahu-tahu jari lawan sudah menyelusup di bawah ketiaknya. "Kurang ajar," maki Datuk Nan Sabatang. Tangan kirinya memukul ke muka. Tapi tak ada artinya karena totokan yang dijatuhkan Wiro tadi telah membuat sebagian tubuhnya sebelah kanan menjadi kaku. Lucu sekali keadaan Datuk ini. Tangan kirinya mencak-mencak dan kaki kiri dibanting-bantingkan ke tanah sedang mulut memaki-maki habis-habisan, tapi seluruh tubuhnya bagian kanan tak dapat digerakkan sama sekali, laksana menjadi batu. "Sekarang mungkin kita bisa bicara baik-baik," kata Wiro sambil tertawa dan memasukkan rencong perak ke balik pinggang pakaiannya. Setelah menyapu paras keempat orang itu satu demi satu dengan sepasang matanya, maka Wiro melangkah ke hadapan Panglima Sampono dan berkata, "Bapak, tadi kau bertanya apakah aku tahu siapa adanya perempuan berkerudung itu?" Panglima Sampono diam saja, hatinya kesal bukan main dan dadanya bergejolak menahan amarah. Kalau saja tubuhnya tidak ditotok, pasti pemuda itu sudah diserangnya kembali. Sebaliknya, sambil masih tertawa-tawa, Wiro berkata, "Aku memang tidak tahu siapa dia adanya. Kalau tidak kenal, mengapa kau ikut campur urusan orang? Gadis itu lolos karena kelancanganmu, pemuda sialan." Wiro Sableng senyum-senyum saja dimaki pemuda sialan. "Meski aku tidak tahu siapa dia, tapi melihat kalian mengeroyoknya, tentu saja aku tak bisa berdiam diri. Apalagi dia bertangan kosong sedang kalian berempat pakai senjata," mendesak gadis itu. "Bukankah sayang sekali kalau gadis itu terpaksa mati muda?" Hampir saja Panglima Sampono hendak meludahi muka pemuda itu saking gemasnya. Dibukanya mulutnya, "Memang hati satriamu hendak menolong gadis itu patut dihargakan. Tadinya kukira dia gendakmu hingga kau begitu kesusu turun tangan tanpa menyelidik lebih dulu. Sekarang dia telah lolos. Dunia persilatan akan sukar untuk diselamatkan." Wiro Sableng kerenyitkan kening. "Harap kau suka menerangkan siapa adanya gadis itu," kata Wiro pula. Panglima Sampono mendengus. "Kalau kau mau tahu, gadis itu adalah Pandansuri, anak Raja Rencong dari utara." Sepasang mata pendekar 212 terpentang lebar dan memandang pada keempat orang di hadapannya itu satu persatu. "Anak gadisnya Raja Rencong dari utara," desis Wiro seraya garuk-garuk rambutnya yang basah kuyup oleh air hujan yang sampai saat itu masih juga turun meskipun tidak selebat semula. "Aku sendiri sebenarnya memang tengah mencari-cari si Raja Rencong itu." Keempat tokoh silat sama-sama mendengus. "Pemuda edan, kami muak melihat lagamu, lekas lepaskan totokan kami dan berlalu dari sini." Yang bicara adalah Sebrang Lor. Wiro memandang pada Sebrang Lor sejenak sambil berpikir-pikir. Kemudian katanya, "Memang aku turun tangan keliwat ke susu. Tidak menyelidik lebih dulu, kalau saja aku tahu bahwa gadis itu adalah anaknya Raja Rencong dari utara, aku akan membantu kalian meringkusnya hidup-hidup." "Tak perlu bicara ngelantur," tukas Sebrang Lor gemas. "Semuanya sudah kasip, gadis itu sudah lolos. Kau telah menghancurkan rencana yang kami susun selama 1 bulan. Benar-benar kau kurang ajar dan sialan sekali." "Dengar," kata Wiro, "kalau aku bertemu gadis itu, aku akan tawan dia dan menyerahkan pada kalian. Tapi katakan dulu apa rencana kalian. Kau tak ada sangkut paut dengan kami. Karenanya, tak perlu bertanya," sahut Panglima Sampono. "Kalau begitu baiklah, kuharap saja kalian bisa melupakan kelancanganku tadi." Wiro membalikkan badannya hendak pergi. "Hai, tunggu dulu, lepaskan dulu totokan kami," teriak Sebrang Lor dan Lembu Ampel hampir bersamaan. Wiro tertawa. "Sebenarnya aku memang bermaksud hendak melepaskan totokan di tubuh kalian.
Tapi karena kalian memakiku terus-terusan seenaknya, biarlah kalian jadi patung-patung hidup sampai beberapa jam di muka. Keparat, setan alas, bedebah, edan kau. Begitulah maki-makian yang dilontarkan keempat orang itu. Wiro tertawa gelak-gelak. Sekali dia berkelebat, tubuhnya sudah melesat sejauh 10 tombak. Di bawah hujan rintik-rintik, akhirnya pendekar 212 lenyap dari pemandangan keempat orang itu. Jilid 11. Kedai nasi itu adalah kedai nasi yang paling besar di seluruh daerah selatan. Sebenarnya kurang pantas kalau disebut kedai nasi, lebih tepat agaknya jika dikatakan rumah makan. Karena di samping besar, juga rumah makan itu terkenal kemana-mana. Pemiliknya seorang laki-laki berbadan gemuk pendek persis macam babi buntak. Kata setengah orang, konon kabarnya pemilik kedai yang bernama Dang Lariku itu ada memasukkan sejenis bumbu ke dalam masakannya hingga apa saja yang dijualnya di rumah makan itu terasa enak sekali. Bumbu apa yang dimaksudkan Dang Lariku itu tak seorang pun yang mengetahuinya. Tentu saja Dang Lariku sendiri merahasiakannya agar tidak ditiru oleh lain orang. Saat itu hari sudah petang, matahari hampir tenggelam. Sore berebut dengan senja. Keadaan di rumah makan Dang Lariku agak sepi. Hanya ada 1-2 orang yang duduk bercengkerama sambil menikmati kopi pahit. Dang Lariku baru saja menyalakan sebuah lampu besar di ruangan tengah rumah makan sewaktu didengarnya suara derap kaki kuda yang kemudian berhenti tepat di hadapan rumah makannya. Dang Lariku merasa gembira, karena suara derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah makannya itu berarti datangnya seorang tamu, dan berarti uang dalam kasnya akan bertambah pula. Dia memandang ke pintu dan tersenyum hendak menyambut tamunya. Namun begitu sang tamu masuk, maka berubahlah paras Dang Lariku dari gembira menjadi pucat seperti kertas. Tamu yang masuk seorang perempuan berpakaian ungu. Parasnya tak bisa dilihat karena tertutup dengan kerudung biru. Gerakannya melangkah menggetarkan lantai rumah makan. Beberapa orang yang tengah asyik mengisi perutnya dalam rumah makan segera berdiri dan dengan ketakutan cepat-cepat angkat kaki lewat pintu belakang. Siapakah sesungguhnya tamu yang datang ini? Tentu pembaca sudah dapat menduga. Dia bukan lain Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara. Dan siapakah di daerah selatan yang tidak kenal dengan gadis itu? Pandan Suri sudah terkenal kekejamannya. Menghajar seseorang yang terlalu berani memandang kepadanya sampai setengah mati bukan apa-apa bagi gadis itu. Membunuh orang-orang yang berlaku kurang ajar sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan belakangan ini dia laksana seekor harimau lapar yang sengaja mencari mangsanya. Meski hatinya kecut berdebar dan parasnya sepucat kertas, namun dengan semanis dan seramah mungkin Dang Lariku menyambut tamunya, mempersilahkan duduk lalu berteriak pada pelayan agar segera menyediakan hidangan yang paling lezat serta tuak yang paling harum. Sementara itu, Pandan Suri duduk di sudut rumah makan, memandang berkeliling dan tersenyum kecil sewaktu menyaksikan bagaimana rumah makan itu menjadi sunyi akibat kedatangannya. Tak lama kemudian, Dang Lariku sendiri yang muncul membawakan hidangan dan minuman ke meja Pandan Suri. Seorang pelayan membawakan sepiring besar buah-buahan. Sungguh satu kehormatan besar lagi bagiku karena Putri Raja Rencong dari utara kembali berkenan mampir di rumah makanku yang buruk ini, kata Dang Lariku pula. Pandan Suri tak menjawab. Diputarnya kerudung mukanya sedikit hingga mulutnya bisa menyantap hidangan dengan leluasa. Gadis ini baru menghabiskan setengah bagian dari hidangannya sewaktu sebuah kereta berhenti, dan tak lama kemudian 2 orang pemuda memasuki rumah makan. Melihat kepada pakaiannya yang serba bagus, dapat diduga bahwa kedua pemuda ini adalah anak bangsawan. Sedang melihat kepada paras masing-masing, jelas mereka bersaudara, adik dan kakak. Karena dalam rumah makan itu hanya Pandan Suri yang ada, maka dengan sendirinya gadis ini menjadi perhatian kedua pemuda. Sambil mencari tempat duduk, mereka tiada berhenti memandang Pandan Suri. Aneh, kata pemuda yang seorang. Namanya Jebat Seloka. Baru kali ini kulihat ada orang berkerudung begini. Bahkan tengah makan pun dia tak mau membuka kain penutup wajahnya itu. Bukan aneh, menyahuti pemuda yang seorang. Namanya Gandra Seloka dan dia adalah adik Jebat Seloka. Bukan aneh, mengulang lagi Gandra Seloka. Tapi lucu, kedua pemuda itu tertawa-tawa. Dang Lariku yang sudah berada di dekat meja kedua bangsawan menjadi cemas sekali. Siapa yang berani mengganggu apalagi menghina, pasti akan dihajar babak belur, bahkan tidak jarang dibunuh oleh Pandan Suri. Tapi agaknya si gadis kali ini tidak mengambil peduli. Mungkin juga tidak mendengar ucapan-ucapan kedua orang itu karena dia terus saja menyantap makanannya. Mungkin juga dia bangsa perampok, berkata lagi Jebat Seloka. Kawannya tertawa.
Kurasa kurang tepat. Dia menyahuti, kalau perampok seperti ini, tentu semua orang akan mau menyerahkan barang-barangnya, bahkan dirinya sekaligus. Kembali kedua pemuda bangsawan itu tertawa gelak-gelak. Tawa mereka masih belum berakhir, tiba-tiba gadis berkerudung menggebrak meja, dan tahu-tahu dua buah piring melesat ke arah kepala Gandra dan Jebat Seloka. Kedua pemuda ini kaget bukan main. Dengan cepat mereka melesat dari kursi masing-masing. Dua buah piring menghantam dinding rumah makan hingga pecah berantakan, sedang isinya berhamburan di lantai. Dang Lariku meramkan mata melihat hancurnya kedua piring itu. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi bukan hanya kedua buah piring itu saja yang menjadi kerugian baginya. Bagus, kalian tikus-tikus busuk rupanya punya ilmu juga, bentak Pandan Suri. Dia sudah berdiri di depan meja dengan kedua tangan di pinggang, sedang matanya menyorot penuh amarah. Saudari, kau galak sekali, kata Gandra Seloka dan kembali dia mulai cengar-cengir. Saudaranya menimpali, bukalah kerudungmu itu agar kami bisa melihat betapa cantiknya parasmu kalau sedang marah. Keparat, kalian minta mampus, bentak Pandan Suri. Kursi di depannya ditendang hingga hancur berantakan, dan hancuran kursi itu melesat ke arah dua bersaudara Seloka. Tapi lagi-lagi keduanya bisa mengelak. Ini membuat Pandan Suri semakin meluap amarahnya. Anjing-anjing bermuka manusia, kalian tahu dengan siapa berhadapan? Aku Pandan Suri, anak Raja Rencong dari Utara. Kini rasa terkejut kedua pemuda itu bukan rasa terkejut main-main lagi. Lutut mereka menggigil, sedang mata mereka membeliak, mulut menganga. Meski mereka menguasai ilmu silat yang dapat diandalkan, tapi berhadapan dengan anak Raja Rencong dari Utara, benar-benar mereka tidak punya nyali, bukan tandingan mereka. Celaka, kakak, bisik Jebat Seloka. Baiknya kita segera saja angkat kaki dari sini. Gandra Seloka menganggukkan kepala. Lalu, kedua pemuda ini cepat melompat ke pintu. Bedebah, mau kabur kemana? Teriak Pandan Suri. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah menghadang di ambang pintu. Kedua pemuda laksana kain kafan pucat paras mereka. Jebat Seloka bicara tergagau-gagau. Saudari, harap kau mau memaafkan. Kami tidak mengira kalau kau adalah anaknya Raja Rencong. Di balik kerudungnya, Pandan Suri mendengus. Dia melompat ke muka. Kedua tangan terpentang lebar dan tahu-tahu kedua pemuda bangsawan itu merasakan rambut mereka dijambak lalu. Praakek, kedua kepala pemuda bersaudara itu diadu satu sama lain oleh Pandan Suri hingga mengeluarkan suara keras. Batok kepala Jebat dan Gandra Seloka pecah. Darah dan otak bermuncratan. Itu hadiah yang paling bagus buat kalian, kata Pandan Suri seraya melepaskan jambakannya. Tubuh Jebat dan Gandra Seloka melingkar di lantai. Dang Lariku si pemilik rumah makan ketika menyaksikan bagaimana kepala kedua pemuda itu pecah lantas saja roboh pingsan. Para pelayan tak ada seorang pun yang berani menjengukkan muka. Seperti tak ada kejadian apa-apa, Pandan Suri kembali ke mejanya lalu berteriak memanggil pelayan. Pelayan datang dengan tubuh menggigil, muka pucat. Hidangkan makanan baru buatku, kata Pandan Suri. Baik, yang mulia, kata pelayan. Sesaat kemudian, Pandan Suri sudah duduk pula menyantap hidangannya. Belum lagi waktu berjalan sampai 5 menit, tiba-tiba di luar terdengar derap kaki kuda banyak sekali dan suara seseorang memberi aba-aba berhenti. Pandan Suri tidak mengambil peduli suara berisik di luar rumah makan. Juga tidak menoleh ketika seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berkumis melintang serta membawa sepasang pedang di pinggang, diiringi oleh 5 orang yang juga rata-rata berbadan tegap memasuki rumah makan. Hai! Keenam orang itu sama-sama mengeluarkan seruan dan menghentikan langkah di ambang pintu sewaktu mata mereka membentur dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai rumah makan dengan kepala-kepala pecah. Apa yang terjadi di sini? Ujar laki-laki paling depan lalu dia memandang seputar ruangan, dan sewaktu matanya melihat Pandan Suri yang duduk di sudut kanan enak-enak menyantap hidangan, kembali laki-laki ini berseru terkejut. Hai, dia adalah anaknya Raja Rencong, musuh besar yang kita cari-cari. Kurung seluruh rumah makan ini. Kelima orang di samping laki-laki itu segera memencar dan memberikan perintah beruntun hingga dalam sekejap saja seluruh rumah makan itu telah dikurung oleh lebih dari 20 orang. Siapakah laki-laki berkumis melintang serta pengiring-pengiringnya itu? Dia adalah Dipa Warsya, seorang perwira tinggi bala tentara Kesultanan Delhi, yang tengah menjalankan tugas Sultan Delhi, yaitu mencari dan menangkap Raja Rencong dari utara, baik hidup atau mati. Karena Raja Rencong sudah dikenal kehebatan dan kesaktiannya, meskipun Dipa Warsya bukan seorang yang berkepandaian rendah,
namun perwira ini tidak mau ambil risiko. Dalam menjalankan tugas Sultan itu, maka Dipawarsya membawa serta 5 orang tangan kanannya dan 20 orang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Mendengar seruan Dipawarsya tadi, Pandan Suri berpaling sebentar lalu meneruskan makannya dengan sikap yang kelihatannya tetap acuh tak acuh, tapi diam-diam gadis ini mempertinggi kewaspadaannya karena dia tahu siapa adanya orang-orang itu. Melihat sikap gadis demikian rupa, sang perwira merasa dongkol dan dianggap sepele. Anak Raja Rencong, kau berhadapan dengan perwira Kesultanan Delhi. Sebelum Dipawarsya meneruskan bicaranya, Pandan Suri sudah berpaling dan memotong. Apa urusanmu, perwira? Apa mau mengemis ketika orang sedang makan? Hanya pengemis-pengemislah yang suka mengusik orang makan. Merahlah paras Dipawarsya. Dia berpaling pada kelima bawahannya yang berkepandaian tinggi dan memerintah, atas nama Sultan Delhi, tangkap gadis itu. Kelima orang yang diperintah segera bergerak. Tunggu dulu, seru Pandan Suri dengan suara keras dan sambil mencampakkan tulang ayam yang di tangan kanannya ke lantai papan hingga tulang ayam itu menancap di lantai. Atas alasan apa Sultan kalian menyuruh tangkap aku? Bentak Pandan Suri lantang. Dipawarsya menjawab, sebenarnya ayahmu yang kami cari, tapi menangkap anaknya pun cukup berharga. Pandan Suri tertawa gelak-gelak. Suara tertawa itu merdu sekali, namun kemerduan itu dibayangi oleh sesuatu yang mengerikan. Dia memandang pada kelima bawahan Dipawarsya. Kalian mau menangkap aku? Majulah. Mengandalkan jumlah yang banyak serta kepandaian mereka yang tinggi, maka tanpa cabut senjata, kelima anak buah Dipawarsya melompat ke muka. 5 pukulan dan 5 totokan menderu bersirebut cepat. Sekejap kemudian, mengumandanglah 5 pekikan di dalam rumah makan itu. Jilid 12. Kedua mata Dipawarsya membelalak besar seperti mau melompat dari rongganya sewaktu menyaksikan bagaimana kelima bawahannya jatuh bergedebukan di lantai dalam keadaan tubuh hangus dihantam pukulan kuku api yang dilancarkan oleh Pandan Suri. Gadis jahanam, jaga batang lehermu. Tubuhnya melompat ke muka, dan hampir tak kelihatan kapan dia mencabut sepasang pedangnya. Tahu-tahu 2 sinar putih telah menyambar pinggang dan leher Pandan Suri dari kanan dan kiri. Pandan Suri terkejut melihat datangnya serangan hebat dan cepat ini. Lekas-lekas dia menyingkir ke samping lalu menyusupkan satu tendangan ke arah perut sang perwira. Permainan pedang Dipawarsya hebat sekali karena begitu serangannya mengenai tempat kosong, sepasang pedang itu laksana kilat menderu ke bawah membuat Pandan Suri terpaksa tarik pulang kaki kanannya, dan sewaktu dia melancarkan 2 jotosan ganas ke dada dan ke kepala lawan, kembali sepasang pedang membabat ke atas menggagalkan serangannya. Panaslah hati si gadis. Dia bersuit nyaring dan sekali tubuhnya berkelebat, lenyaplah dia dalam jurus-jurus serangan yang ganas. Kedua orang itu berkecamuk dalam pertempuran yang luar biasa hebatnya. Meski sang perwira dalam hal tenaga dalam masih kalah 1 tingkat dari Pandan Suri, namun dengan permainan sepasang pedangnya yang hebat luar biasa, dia berhasil memberikan tekanan-tekanan yang berbahaya pada lawannya. Kalau saja ilmu meringankan tubuh Pandan Suri belum mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sang perwira, niscaya gadis ini sudah sejak tadi kena celaka tersambar ujung pedang. Melihat lawan begitu tangguh, dengan hati memaki, Pandan Suri mulai keluarkan jurus-jurus simpanannya yang terlihai. Dipawarsya terkesiap melihat bagaimana permainan silat si gadis berubah total dan sukar diduga sasaran yang ditujunya. Dengan serta-merta, perwira ini percepat permainan pedangnya hingga rumah makan itu terbenam dalam deru sepasang pedang. Perwira edan, makan pukulan selaksa palu godam ini, teriak Pandan Suri. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu tangan kanannya menyusup di bawah pedang sebelah kiri Dipawarsya, menderu ke atas mengarah muka sang perwira. Meski kagetnya bukan alang kepalang, tapi perwira ini tidak kehilangan akal. Dengan sebat, pedang di tangan kanannya digerakkan ke atas.